Pinang, kami Elatur sudah membawa banyak grup wisata rohani. Salah satunya di tanggal 20-31 Maret 2025 bersama Bapak Pendeta Leonard Sigalingging STH dari HKBP Resort Tasikmalaya, Bapak Pendeta Rudi Hartono Guru Singa MTH dari GBKP Simalingkar, dan bersama satu tour leader yang perhatian dan penuh tanggung jawab yang mendampingi kita selama 12 hari. Saat wisata rohani, kita mengunjungi Mesir, Israel, Yordania, dan Petra. Yuk simak video perjalanan seru kami. Hari pertama, persiapan keberangkatan. Kita akan berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. 3 jam sebelum jadwal keberangkatan, pastikan Anda sudah tiba di bandara dengan waktu yang cukup untuk proses check-in dan keamanan. Hari kedua, welcome to Kairo. Pada hari kedua ini, kita mengunjungi beberapa tempat spiritual yang bersejarah. Yang pertama, kita mengunjungi Gereja Abu Sergah, tempat sementara keluarga Kudus saat mengungsi dari Bethlehem ke Mesir. Tempat kedua, kita mengunjungi Gereja Gantung, di mana gereja ini adalah salah satu gereja tertua dan paling bersejarah di Kairo. Tempat yang ketiga, kita akan mengunjungi Sinagoge Ben Ezra, tempat ditemukannya bayi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil. Yang keempat, gereja sampah di Bukit Mukatam, tempat di mana sebuah gereja yang unik dan penuh makna. Hari ketiga, kita menjelajahi keajaiban Mesir dan keindahan alam. Hari ini kita mengalami keajaiban Mesir yang tak terlupakan. Kita mengunjungi piramid, di mana salah satu dari 7 keajaiban dunia yang paling ikonik. Berikutnya kita juga mengunjungi Sphinx, di mana Sphinx adalah patung misterius yang telah berdiri selama ribuan tahun. Hari keempat, trip hari ini kita mengunjungi Santa Caterina yang ada di kaki Gunung Sinai. Hari ini kita mengunjungi Biara Santa Catherine, sebuah situs warisan UNESCO yang terletak di kaki Gunung Sinai. Biara ini memiliki sejarah yang kaya dan merupakan salah satu tempat paling suci dalam agama Kristen. Kita dapat melihat koleksi ikon dan manuskrip kuno yang sangat berharga. Gunung Sinai sendiri memiliki makna spiritual yang mendalam. Hari kelima, kita berkemas menuju Bethlehem. Dalam perjalanan menuju Bethlehem, kita mengunjungi yang pertama tiang garam istri Lot. Di tepi Laut Mati, kita akan mengunjungi tiang garam yang diyakini sebagai sisa dari istri Lot yang berubah menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang saat melarikan diri dari Sodom dan Gomora. Ini adalah kesempatan bagus untuk photoshoot dengan latar belakang yang unik. Tempat yang ketiga, Bukit Pencobaan. Selanjutnya, kita mengunjungi Bukit Pencobaan, tempat di mana Yesus dicobai oleh iblis. Di sini, kita menikmati pemandangan yang indah dari kota Yeriko. Hari ke-6, mengunjungi situs spiritual di Yerusalem. Pagi hari ini, kita memulai dengan misa kudus di Gereja Padang Gembala, tempat di mana para gembala menerima kabar gembira tentang kelahiran Yesus Kristus. Setelah itu, kita mengunjungi beberapa situs spiritual yang sangat penting di Yerusalem, seperti Gereja Kelahiran, tempat di mana Yesus dilahirkan; Bukit Zaitun, tempat di mana Yesus Kristus sering berkhotbah dan berdoa; Kapel Kenaikan, tempat di mana Yesus Kristus naik ke surga; Gereja Segala Bangsa, tempat di mana Yesus Kristus sering berkumpul dengan para muridnya. Hari ke-7, mengikuti jejak Tuhan Yesus di kota tua Yerusalem. Mari kita lanjutkan wisata rohani kita di kota tua Yerusalem. Kita mengunjungi beberapa tempat yang sangat bersejarah dan spiritual, seperti Bukit Golgota, yaitu tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan; Gereja Makam Tuhan Yesus, tempat di mana Tuhan Yesus dimakamkan dan bangkit dari kematian. Yang ketiga, kita mengunjungi Gereja Santa Ana, sebuah gereja yang indah dan penuh makna spiritual; Kolam Bethesda, tempat di mana Yesus menyembuhkan orang sakit kusta selama bertahun-tahun yang tercantum dalam Yohanes 5 ayat 1-8. Dan juga kita akan melaksanakan ibadat jalan salib.
Mari kita menyusuri Via Dolorosa dan mengikuti jejak Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Golgota. Hari ke-8, kita tinggalkan Bethlehem dan kita lanjutkan tur untuk mengunjungi kota terbesar ketiga di Israel, yaitu Haifa. Kemudian kita photoshoot di Taman Bahai dengan latar belakang pemandangan kota Haifa dan Laut Mediterania yang memukau. Kita dapat menikmati keindahan bunga-bunga dan rerumputan yang ada di dalam area taman, serta view kota Haifa yang cantik. Hari ke-9, mengikuti jejak Tuhan Yesus di Tanah Suci. Kita lanjutkan perjalanan ziarah kita dengan mengunjungi beberapa tempat yang sangat bersejarah dan spiritual di Tanah Suci, seperti kita mengunjungi Gunung Tabor, tempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan dengan diapit Musa dan Elia, sebuah momen yang sangat penting dalam kehidupan Yesus. Berikutnya kita mengunjungi Bukit Sabda Bahagia, tempat di mana Yesus mengajarkan 8 sabda bahagia, sebuah khotbah yang berisi prinsip-prinsip ajaran Yesus tentang kebahagiaan dan kehidupan rohani. Kita akan mengunjungi Tabgha, tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sebuah contoh nyata dari kasih dan kemurahan hati Yesus. Kita mengunjungi Kapernaum, tempat di mana Yesus banyak mengajar dan melakukan mukjizat, sebuah kota yang sangat penting dalam kehidupan Yesus. Dan juga kita mengunjungi Danau Tiberias. Mari kita menyusuri danau menggunakan perahu replika Tuhan Yesus, sebuah pengalaman yang unik dan mendalam tentang kehidupan Yesus dan murid-muridnya. Dan yang terakhir, kita juga mengunjungi Sungai Yordan, tempat di mana kita dapat memperbarui janji baptis, sebuah momen yang sangat penting dalam perjalanan spiritual kita. Hari ke-10, kita masuk ke kota tua Petra, The Retro City yang sangat indah. Jalan yang sempit sepanjang 2 km, ditempuh berjalan kaki. Banyak gua yang dipahat pada dinding batu warna-warni yang sungguh indah alami. Hari ke-11, kita mengunjungi Gunung Nebo dan menutup perjalanan ziarah. Di hari terakhir perjalanan ziarah kita mengunjungi Gunung Nebo, tempat di mana Nabi Musa diizinkan Tuhan melihat tanah Kanaan sebelum wafatnya. Dari puncak gunung ini, kita dapat menikmati pemandangan yang indah dari Sungai Yordan dan tanah Kanaan. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan ke bandara untuk terbang kembali ke Jakarta, membawa kenangan indah dan pengalaman spiritual yang mendalam dari perjalanan ziarah ini. Hari ke-12, kita tiba di Jakarta. Terima kasih telah bergabung dalam perjalanan ziarah ini. Semoga pengalaman ini dapat membawa berkat dan inspirasi bagi kita semua. Sekian untuk cerita perjalanan kami. Kami tidak hanya menawarkan wisata rohani, Elatur juga menawarkan berbagai paket wisata menarik. Dengan Elatur, Anda dapat menjelajahi keindahan Indonesia dan berbagai negara di dunia dengan mudah dan nyaman. Anda dapat memilih paket wisata dengan sesuai kebutuhan dan budget Anda. Hubungi kami di 0812-83476455 atau melalui Facebook, Instagram, dan TikTok. Kami tunggu kedatangan Bapak atau Ibu sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.